Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Ibu harap kalian semua sehat ya. Tetap selalu beraktivitas walaupun di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Baik, pada pagi hari ini Ibu Nila akan membahas materi bimbingan dan konseling tentang social climber. Tapi sebelumnya Bu Nila mau nanya nih, kalian pernah nggak sih melihat ada teman atau orang sekitar yang memiliki perilaku social climber atau panjat sosial? Atau kalian sendiri mengalami yang namanya social climber. Baik, Ibu akan membahas materi mengenai stop social climber. Jadi materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian social climber, lalu ada indikator social climber, lalu ada faktor-faktor penyebab social climber, dan yang terakhir yaitu ada dampak negatif social climber. Nah, apa sih social climber itu? Nah, jadi, social climber atau panjat sosial adalah seseorang yang mencoba untuk naik kelas sosial, biasanya dalam hal popularitas, agar terlihat lebih keren dan atau lebih populer sendiri. Orang-orang ini akan berusaha keras untuk mencapai puncak, bahkan menghancurkan bekas pertemanan. Nah, social climber dikatakan perilaku yang abnormal karena individu terjebak dalam ekspektasinya sendiri. Sehingga ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita yang ada, ia akan berusaha melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan status sosialnya. Jika melihat social climber dari sudut pandang psikoanalisa, dapat kita lihat bahwa ternyata terjadi ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego dari orang yang mengidap social climber. Lalu, apa saja sih indikator dari social climber itu? Nah, yang pertama, indikator dari social climber yang pertama yaitu satu, tidak peduli dengan tahapan, yaitu tahapan proses untuk naik ke kelas, ke status sosial yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, bagi pelaku social climber, instant is the best. Lalu yang ketiga, hal yang paling diutamakan adalah lifestyle. Nah, lalu yang keempat, merasa tidak nyaman, khawatir, dan tidak percaya diri jika barang yang ia pakai tidak memiliki brand ternama atau bermerek. Di sini ya letaknya, tidak memiliki fasilitas bagus, mereka akan minder. Nah, lalu yang kelima yaitu ada mereka akan merasa percaya diri ketika membawa handphone yang bermerek yang harganya jutaan, semisal seperti iPhone. Lalu yang keenam, mereka akan terlihat ketika punya fasilitas bagus. Mereka akan langsung percaya diri. Lalu yang terakhir yaitu adanya kekhawatiran tidak diterima di lingkungannya. Lalu faktor-faktor penyebab social climber. Nah, jadi faktor-faktor penyebab yang membuat seseorang menjadi social climber yaitu yang pertama, berusaha menutupi realita kehidupan yang kurang beruntung. Nah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi seseorang cenderung pamer meskipun berbeda dengan realita kehidupannya adalah merasa bahwa kehidupannya yang sebenarnya kurang beruntung. Ia merasa bahwa dirinya kurang menarik dan tidak mencolok sebagai orang lain. Apalagi jika seseorang memiliki figur sukses dalam diri orang lain, terlebih adalah orang yang dekat dengannya. Lalu yang kedua yaitu dikelilingi orang levelnya jauh di atas dirinya. Nah, masih ada hubungannya dengan poin pertama. Poin kedua ini dianggap menjadi salah satu faktor utama yang memicu seseorang akhirnya pamer berlebih. Nah, padahal kehidupan ekonomi tidak sejalan dengan pengeluarannya. Seseorang akan merasa bahwa dirinya tertinggal hanya karena tidak mampu membeli berbagai macam barang seperti teman-temannya. Alhasil ia akan berusaha untuk terlihat selevel meskipun harus memaksakan finansialnya. Lalu ada ingin diakui teman dan pengikut di sosial media. Nah, ingin diakui oleh teman maupun para followers di sosial media jadi faktor pendukung yang cukup besar. Pengakuan ini
tidak karena ingin diakui punya uang atau bisa beli barang mahal. Ada juga keinginan untuk diakui bahwa dirinya memang mampu, sukses, dan sederajat dengan orang lain yang lebih sukses dari dirinya. Lalu ada beranggapan orang yang mendekat jika terkesan kaya. Nah, terkadang persepsi tentang uang bisa jadi faktor pemicu seseorang jadi social climber. Nah, kesalahpahaman ini membuat berpikir bahwa uang bisa memberikan segalanya. Seseorang akan beranggapan orang lain akan mendekati dan senang hati berteman dengannya jika memiliki status sosial tinggi. Paling tidak memiliki barang mahal yang bisa dipamerkan. Ini yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk bersikap layaknya orang berduit betulan. Lalu, yang kelima adanya dendam masa lalu. Nah, masa lalu seseorang juga bisa menjadi alasan untuk menjadi social climber. Nah, keterbatasan di masa lalu bisa mendorong dirinya untuk melakukan balas dendam saat dirinya telah sukses. Hal ini dilakukan untuk memuaskan hasrat terpendam yang sedari dulu kesulitan untuk memenuhi apapun yang dimiliki. Contohnya, seseorang belum kesampaian beli tas sekolah bagus di masa kecil. Ada kemungkinan akan membeli tas impiannya dengan harga fantastis saat dewasa. Hal ini juga akan pada akhirnya mendorong dirinya untuk pamer ke orang lain. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu memenuhi kebutuhan tersiernya. Lalu adanya haus pujian dan sanjungan dari orang di sekitarnya. Nah, hal yang mungkin mereka memang ada di setiap jiwa manusia adalah keinginan untuk dipuji, ya kan? Dan mendapat sanjungan orang di sekitarnya. Hal ini banyak mendorong seseorang untuk menjadi social climber. Mereka melakukan hal tersebut karena ingin mendapat pujian dan sanjungan dari teman dekat, teman kantor, ataupun followers di dunia maya. Orang seperti ini tidak akan bisa jauh dari kata pamer, meskipun mereka isi dompetnya bisa dibilang tidak ada, tercekak ya. Lalu, yang terakhir yaitu adanya keinginan kuat untuk tenar dan diperhatikan banyak orang. Nah, orang yang panjat sosial memiliki keinginan kuat untuk tenar dan diperhatikan banyak orang. Mereka cenderung flamboyan, meskipun sebenarnya masih memiliki sedikit sisi introvert. Nah, keinginan untuk tenar dan diperhatikan banyak orang ini yang akhirnya mendorong mereka untuk pamer apapun, mulai dari yang dilakukan, dimakan, diminum, dan kemanapun mereka pergi. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif dari social climber. Nah, kemunculan perilaku panjat sosial kerap berakar dari rendahnya harga diri dan kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pada intinya, kebanyakan pelaku panjat sosial tidak pernah merasa aman atau percaya diri. Orang lain akan selalu dianggap lebih baik dalam karir, penampilan, kualitas, dan kepribadian. Nah, lalu cara mereka menggunakan keberadaan orang lain yang status sosialnya lebih tinggi untuk meningkatkan harga dirinya yaitu yang pertama, dengan sesering mungkin menyebut atau mention nama orang-orang yang terkenal atau merasa dirinya kenal baik dengan orang tersebut. Meski pada kenyataannya tidak. Pada umumnya mereka hanya mau berteman dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi agar terlihat wow di mata orang lain. Nah, lalu yang kedua, dengan memanfaatkan orang lain untuk naik status sosial. Tak perlu banyak-banyak, cukup 1-2 orang yang berpengaruh dan memiliki status sosial yang lebih tinggi. Pelaku panjat sosial akan rela melakukan apa saja untuk teman barunya itu, dan seiring berjalannya waktu, temannya ini akan ditinggalkan kala ia berhasil naik status sosial. Karena niat berteman didasari oleh keinginan untuk populer saja, bukan karena tulus ingin berteman, pelaku panjat sosial tidak akan pernah membangun pertemanan yang sejati. Meski cara-cara ini tidak patut, banyak yang menggunakannya karena cepat menaikkan popularitas dan status sosial. Nah, publik pun lebih tertarik untuk mencari tahu dan hal-hal yang berbau negatif ketimbang positif. Nah, jadi mari kita stop untuk social climber atau panjat sosial. Mari kita menjadi pribadi yang baik dalam perbuatan maupun perkataan.
Nah, anak-anak, sekian materi bimbingan dan konseling hari ini. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah kalian pahami, silahkan komen di bawah ya. Atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat. Selamat pagi, terima kasih.